Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, menuju rumah daripada rumah Allah dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Kifayatul Akhyar. Masih pembahasan kita tentang tayammum, ya tentang tayamum, yaitu pada halaman 56 ya, baris ke-10 dari bawah ya. Wa qauluhu, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid daraini amin. Wa qauluhu tahirun yu'khadhu minhu annahu law tayammama biturabin tahirin ala syai'in najas fa innahu yujzi wa huwa kadzalik summa la budda fit turabi min kaunihi khalisan fala yasihhu at-tayammum biturabin makhlutin bidaqiqin wa za'faran wa nahwihi bila khilaf. Wa kadza law kana al-khalit qalilan ala sahih wal katsir ma yura wal qalil ma la yazhar qalahu al-imam. Summa la budda fit turabi aidan an la yakuna musta'malan kal ma'i ala sahih li'annahu ubiha bihi ma kana mamnu'an minhu wal musta'mal ma lasaqa bil udwi wa kadzalika mutanasirun minhu 'ala rajih. Wa syartul at-tanasur an yakuna massul udwi wa illa bahwa ghair musta'mal. Qalahu an-Nawawi fi syarhi al-Muhazzab. Wallahu a'lam. Wa qauluhu, ya. Qauluhu di sini maksudnya adalah diambil dari ucapan al-musannif, yaitu pengarang kitab, ya. Pengarang kitab ini
kitab Kifayatul Akhyar, yaitu ya Al-Imam Taqiyuddin, ya. Itu kan waktu pembahasan kita ada tohirun, ya. Jadi maksud kata atau kalimat tohir yang diambil dari ucapan pengarang kitab ini, ya, maksudnya apa? Yu'khadhu minhu, ya, annahu law tayammama, ya, seandainya seseorang bertayamum, ya, ada orang apa ini? Tayamum, ya, tuh. Biturabin tohir, ya, tuh. Tayamum yang dia lakukan itu menggunakan debu yang apa? Tohir, debu yang suci, ya, tuh, tohirin. Ala syai'in najas, ya, akan tetapi debu yang suci tadi itu dia menempel pada suatu benda yang ada najisnya, ya. Ada debu suci nih, ya, tapi debu itu nempel di mana? Di suatu benda yang ada najisnya, ya. Tuh, sama kita Pak, kita sholat, ya, sholat. Waktu kita sholat itu ada bekas pipis atau air kencing, ya. Kita nggak sholat di atas bekas pipis tadi, tapi di mana? Kita alasin pakai sejadah lagi, ya. Itu boleh nggak kita sholat? Boleh nggak? Boleh, ya. Karena udah kita apain? Kita alasin dengan sejadah. Ya. Kita bukan sholat di atas tempat yang terkena apa tadi? Yang terkena najis, ya. Nah, ini ada seorang melakukan tayamum, ya. Dia menggunakan debu yang suci, tapi debu yang suci yang diambil untuk dia tayamum tadi itu nempelnya di mana? Di suatu benda yang udah kena najis, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah tayamum yang dia lakukan sah atau tidak? Ya, di sini dikatakan, ya, fa innahu yujzi'un. Ya, maka tayamumnya apa? Sah ataupun boleh. Tuh, ya, karena dia nggak menggunakan debu yang nggak suci tadi, cuma nempelnya doang. Ya kan karena debu tuh Pak, ya, kalau dia itu nggak nyerap kayak air, ya kan, debu yang kena najis yang bagian bawahnya doang, ya kan. Sementara kita waktu tayamum kan tangan kita gini nih, ya kan, nggak mungkin kita gini itu, nggak mungkin, ya. Cuma kita ngapain? Kita letakin doang sini, ya. Nah, otomatis debu yang kita pakai untuk, ya, tayamum tadi nggak nyampur dengan debu yang terkena najis meskipun adanya di atas benda yang najis, ya, karena kita ngambil debunya bagian yang mana? Yang atas doang. Nah, oleh karenanya kata pengarang kitab ini, tayamum yang seperti itu dilakukan oleh orang tadi boleh-boleh saja, ya, artinya sah dia melakukan tayamum dengan menggunakan debu yang suci meskipun debu itu nempel atau berada di tempat yang terkena najis, ya. Paham Pak, ya? Baik. Wa huwa kadzalik, ya. Demikian itu pula, ya, orang yang melakukan tayamum la budda fi turabin min kaunihi khalisan, ya. Nah, orang yang bertayamum itu dia harus menggunakan debu yang murni, ya. Artinya bukan debu yang kecampur sama terigu, ya, sama benda-benda lain atau sama kotoran yang sudah mengering kemudian jadi debu, ya. Nah, sini dikatakan, ya, kata muallif atau pengarang kitab ini, ya, fala yasihu at-tayammum biturabin makhlutin bidaqiqin wa za'faron. Ya, tidak sah, ya, orang melaksanakan tayamum dengan debu sementara debu yang dia gunakan untuk tayamum tadi bercampur sama terigu ataupun sama za'faron. Apa itu za'faron? Ya, bunga-bunga tadi itu, ya kan. Kalau za'faron kita bilang kita suka minum air za'faron kan, ya, yang kita taruhin tuh berapa batang kita minum untuk kesehatan tuh, ya. Itu kan kadang kalau udah kering jadi apaan tuh? Jadi debu, ya. Nah, kalau udah kecampur kayak begitu tuh, ya, itu bukan turab khalis namanya, bukan debu yang murni, ya, berarti turab makhlut namanya, debu yang udah kecampur,
ya, makanya nggak boleh kita pakai untuk apa? Tayamum, ya. Nggak boleh. Jelas tuh nggak boleh, ya. Karena udah kecampur. Ya, kalau tadi kan yang di atas najis kan belum kecampur, ya. Kalau ini kan udah kecampur, artinya udah keaduk gitu. Antara debu ame terigu ame bunga za'afaron. Ya, itu nggak bisa kita pakai untuk apa? Untuk tayamum, ya. Tuh, maka dikatakan ya, kata di sini ya, fala yasihu at-tayammum biturabin makhlut bidakik wa za'afaron. Tidak sah bertayamum menggunakan debu yang bercampur dengan tepung ataupun dengan bunga-bunga. Tuh, dalam ini bunga za'afaron, ya. Tuh. Wa nahwihi, atau bercampur dengan benda yang lainnya. Ya, kecampur debu apaan kayak itu. Pokoknya bukan debu yang murni itu. Ya, campur sama bekas percikan kaca atau bekas potongan gergaji apa gitu. Nah, itu kan udah jelas tuh. Berarti udah makhlut namanya itu. Apa itu makhlut? Tercampur aduk, ya. Tuh. Wa kadza law kana al-khalit qala ya, law kana al-khalit qalilan ala sahih. Sekalipun kecampurnya hanya sedikit. Tuh. Ya. Ah, dikit doang nih. Tuhan juga tahu, bukan masalah Tuhan tahu. Ya, justru kalau kita udah tahu, tuh debu udah kecampur dengan debu yang lain, entah itu tepung atau apapun namanya, pokoknya nggak sah dipakai untuk tayamum. Maka di sini dikatakan walau kana qalilan, sekalipun nyampurnya cuma berapa? Dikit banget. Ya, itu. Nah, sekarang kan kita nggak bisa ya memutuskan atau memberikan kesimpulan standar sedikit itu seperti apa. Ya, kita nggak bisa mengira-ngira. Ya, nggak bisa. Lah, bagaimana kita akan tahu tuh? Ya, kalau itu kecampur sedikit atau banyak? Di sini dijelaskan. Ya, wal qalil, ya, tuh ma yuro, tuh, ya. Ada wal kasir ma yuro. Kalau banyak bisa dilihat. Ya, tuh. Wal kasir ma yuro. Ya, kalau bercampurnya banyak kelihatan. Tapi wal qalil ma la yazhar. Ya, nah kalau kecampurnya dikit itu yang tidak nampak. Tuh, tapi kita tahu kalau itu udah kecampur, nggak boleh kita pakai untuk tayamum. Dikit aja nggak boleh, apalagi banyak. Itu, ya. Mau berapa gram kek di kecampurnya, ya. Meskipun nggak kelihatan pokoknya tuh, ya. Tuh, apalagi kelihatan. Tuh, ya. Jadi nggak boleh menggunakan apa? Ya, tayamum menggunakan debu yang udah kecampur-campur tuh dengan yang lainnya, ya. Tuh. Qalahu al-Imam, ya. Nah, ini dikatakan oleh al-Imam. Siapa itu? Al-Imam Taqiyuddin, ya, pengarang kitab ini, ya. Summa la budda fit turabi aidan an la yakuna musta'malan. Nah, ya, debu yang kita gunakan untuk tayamum itu juga enggak boleh debu yang mustakmal. Artinya debu yang udah bekas dipakai untuk apaan? Tayamum sama orang lain. Ya. Jadi enggak boleh kita itu tayamum menggunakan debu yang sudah dipakai sama orang lain. Artinya gimana, Pak? Artinya ada orang ngambil debu saat dia tayamum di jendela, ya. Kita datang ngambil jendela juga, nanti jangan. Ya. Cari tempat lain. Ya. Itu satu. Ada yang mengatakan juga, ya, yang mustakmal itu artinya debu itu yang jatuh dari apa? Anggota yang saat diusapkan ke anggota tayamum seperti muka dan kedua tangan. Ya. Jadi ibarat kata itu ada orang apa tuh? Ya, tayamum di suatu tempat. Ya, ada orang kesulitan. Tadi itu orang ini bekas orang tayamum nih. Udah ambilnya debunya lagi. Tempelin lagi. Nah, itu enggak boleh. Ya, kenapa? Boleh jadi tuh debu yang ada di lantai tadi itu udah bekas diapain? Dipakai sama orang yang sebelumnya. Tuh, Pak. Ya. Ustaz, kalau aneh nggak tahu gimana? Kalau nggak tahu lain lagi judulnya. Ya, ini yang kita tahu. Ya, sesuatu yang kita nggak tahu, Pak, itu hukumnya boleh. Ya, orang aja salah masuk kamar, bini orang kita masukin boleh, salah orang nggak tahu. Ya, boleh nggak dalam Islam? Tuh, boleh, kenceng banget kan? Iya. Orang nggak tahu, ya kecuali kalau dia tahu. Ya emang benar Pak, ada riwayatnya loh.
Ya, ada riwayatnya. Ya, itu ada orang waktu itu lagi apa? Bepergian ke suatu tempat. Ya, suatu tempat, nginep ceritanya masing-masing pada bawa bini. Ya, pas malam lampunya mati. Ya, itu tuh lakinya lagi pada apa? Ngeriung lah sama laki-laki yang lain gitu kan. Ya bini pada di kamar. Pas lagi apa? Ngeriung, tahu-tahu lampunya mati. Mereka pulang masuk kamar masing-masing. Ya, begitu masuk kamar salah masuk. Ya, ketahuannya gimana? Waktu lampunya lah, astagfirullahaladzim bini orang. Ya, tuh dosa enggak? Enggak dosa. Iya enggak dosa, Pak. Orang kagak tahu, Pak. Ya, karena dia juga baru di situ kan. Kalau rumahnya sih apa? Ya, kalau rumahnya mungkin dia tahu. Tapi ini kan lagi nginep ceritanya di villa gitu. Ya, ada orang bilang, "Ustaz, mana nggak tahu, nggak bisa nyium baunya," katanya. Ah, lain lagi kalau gitu nah. Ya kalau itu urusannya lain lagi, udah panjang itu kalau kita bahas. Ya, ini orang nggak tahu kok judulnya. Main masuk aja begitu. Ya, tuh. Ini ya, kalau kita nggak tahu itu bekas orang pakai tayamum, kita pakai lagi nggak masalah. Tapi kalau kita tahu itu debu udah bekas dipakai, kita pakai lagi ini yang nggak boleh. Ya, yang tidak sah kita tayamum menggunakan debu yang mustamal. Ya, tuh. Kalma ala sahih. Tuh, seperti air. Ya, air aja udah mustakmal, boleh gak kita pakai wudhu lagi? Nggak boleh. Ya, debu pun demikian, Pak. Sama hukumnya. Ya, kalau udah dipakai untuk tayamum oleh orang sebelumnya, berarti nggak boleh dipakai lagi untuk tayamum orang yang berikutnya. Ya, tuh. Li'annahu ya ubihu bihi maka namamnu'an minhu. Tuh ya. Karena sungguhnya ubihu bihi dibolehkannya itu kalau seandainya apa? Itu berlaku sesuatu yang dilarang minhu wal musta'mal. Nah, yang dimaksud debu yang mustakmal itu apa? Malasaqa bil udwi. Tuh, debu yang menempel ya pada bagian-bagian anggota yang kita usap saat kita tayamum. Ya, debu. Tuh. Ya ada orang Pak tayamum ngambil debunya di mana? Ya, di badan orang. Boleh gak? Ya, gue susah nyari debu nih. Di badan lu ngadep sana, gue pengen tayamum ambil debu. Dia bilang gitu, blag gitu. Boleh gak? Hah? Boleh gak? Di baju, belakang baju kita. Badan, boleh gak? Boleh-boleh aja, nggak masalah. Ya, ya nggak masalah. Yang penting jangan di muka. Ya, kalau di muka berarti kan udah apa? Udah mustakmal ini nih. Misalnya muka lu gue depokin saya memblak gitu. Jangan. Ya, kalau di muka nggak boleh. Ya, tapi kalau di badan kita, belakang kita boleh. Kalau memang dalam keadaan darurat, Pak. Nggak ada tempat-tempat yang lain yang kita yakin. Ya, karena tempat itu kita lihat banyak binatang-binatang yang apa? Yang najis. Ya, daripada kita terkena najis sudah. Sana ada sana gue blak bentar blak gitu. Untuk apa? Untuk saya mau itu boleh ya. Baik. Wa kadza ma tanassara minhu 'ala rajih. Ya, begitu juga debu yang berjatuhan dari mana? Ya, dari anggota ya yang habis kita basuh dari apa? Basuhan saat kita bertayamum, ya. Debu jatuh dari muka kita yang kita habis basuh tayamum tadi, ya. Debu jatuh dari tangan kita saat kita mengusap tangan kita. Nah, itu juga dikatakan debunya debu yang apa? Mustamal. Artinya debu udah bekas dipakai, ya. Wa syartut ya tanassur an yakuna masul udwi ya yang dimaksud debu yang berjatuhan itu udah nempel dulu di anggota tayamum yang kita basuh itu ya. Jadi kalau kita lagi untuk ini aja tuh belum sempat nempel di muka baru jatuhnya doang tuh nggak masalah ya. Yang dimaksud ya mustakmal itu adalah debu yang udah menempel di badan apa di muka atau di tangan kita, kemudian tuh debu itu jatuh, itu baru dikatakan debunya udah mustakmal ya tuh. Wa illa fahuwa ghairu mustakmal. Nah, kalau enggak seperti itu, artinya itu debu belum nyentuh anggota tayamum kita, belum dikatakan tuh debu yang mustakmal ya. Qalahu An-Nawawi. Ya, pendapat ini diucapkan oleh Imam Nawawi fi Syarhi Al-Muhadzab dalam kitab Syarah Muhadzab. Tuh, ya. Selesai sudah tentang apa? Cara-cara tayamum. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ya subjudul yang berikutnya. Ya, wa faraiduhu arba'atu asya. Sekarang rukun tayamum. Ya, rukun tayamum ada berapa ya? Ada 4.
Ya, rukun tayamum ada 4. Kalau rukun wudu ada berapa kemarin? 6. Ya, 6. Ya, bukan 9. 6. Ya. Harus urut, Pak, nggak boleh nggak berurutan. Ya. Tuh, kalau berurutan muka, pale, kaki boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Habis muka apaan? Tangan dulu. Ya, itu. Nah sekarang ya rukun tayamum ada 4. Apa tuh yang pertama? Yang pertama adalah an-niyatu. Ya, ini niat. Jadi apa aja Pak? Kalau namanya rukun pasti niat termasuk dalam rukun itu. Ya, tuh niat. An-niyatu wajibun fit tayammumi. Ya, niat itu hukumnya wajib dalam melaksanakan tayamum. Ya, lil khabar al masyhur sebagaimana dalam hadis yang masyhur. Mana tuh hadisnya? Kita udah hafal. Innamal a'malu bin niyat. Tuh. Ya, sesungguhnya segala amal atau perbuatan itu bergantung kepada apanya? Niatnya. Ya. Tuh, kita datang ke sini ngaji niat kita apa? Nyari ilmu. Ya. Ustaz, kalau saya datang ngaji nyari ilmu, habis itu pengen minjem duit, teman boleh gak? Boleh. Ya, tapi kalau datang pengen minjem duit dulu, ngajinya 2 nggak boleh. Ya, niat pertama ngaji dulu. Ya, yang lain itu namanya niat ya, qasdut tabi namanya. Ya, qasdut tabi itu artinya apa? Keinginan yang ngikut. Ya, iya. Kita datang sini tujuan utama apa? Nyari ilmu dulu. Kedua, pengen ketemu si Ana. Kenapa? Gue pengen minjem duit. Nah, itu boleh. Ya, lu ngapain datang ke Ar-Rahmah? Gue pengen minjem duit ah. Ya, salah. Ya, tujuan niat apa pertama dulu? Ngaji dulu. Ya, habis ngaji, itu pada perlu nih sama siapa? Ya, Ustaz Sanusi, pengen ngapain? Gue pengen ngobrol dikit ah. Nah, ya, ngapain ya? Ada dah urusan, ya gitu. Itu boleh. Ya, itu namanya qasdut tabi'. Ya, yang namanya niat itu Pak, jangan didahului oleh yang lainnya dulu. Ya, yang lain boleh ngikut. Itu namanya qasdut tabi'. Imam Syafi'i bilang. Ya, kita ngapain contohnya nih? Pergi haji. Ya, pergi haji kayak mahasiswa itu kan bukan pergi haji doang. Pengen nyari duit kayak saya dulu tuh. Ya, boleh gak? Ya boleh. Ya, yang penting niat pertama adalah apa? Pergi haji sambil nyari duit buat tambahan biaya beli kitab kan gitu. Ya, dilarang nggak? Nggak dilarang. Ya, tapi kalau ditanya, Bukhari, lu kemarin ke Mekah ngapain? Gue pengen nyari duit. Ya, salah. Ya, niat pertama adalah haji dulu atau umrah dulu. Ya, yang lain itu bakal ngikut. Ya, itu. Jadi niat itu dalam tayamum itu hukumnya apa? Wajib berdasarkan dalilnya mana? Innamal a'malu bin niyat. Ya. Wali annahu ibadatun. Ya, karena yang namanya tayamum itu suatu ibadah atau bukan? Ibadah. Ya. Jadi ibadah itu pasti akan apa? Pakai niat. Nah, untuk menjadikan itu ibadah pakai niat itu agar mendapatkan pahala, berarti kita harus apa? Niat. Tuh, ya. Ada suatu perbuatan yang mubah, Pak. Seperti kita makan, minum, mandi, itu kan mubah tuh. Ya, kira-kira kita mandi, makan dapat pahala enggak? Enggak dapat. Ya, enggak dapat. Ya, kenapa enggak dapat? Kalau kita enggak baca doa. Ya, tapi kalau kita makan, minum, mandi, baca doa yang diajarkan oleh Nabi kita, itu akan menjadi nilainya apa? Ibadah. Nah, kalau ibadah akan menghasilkan apa? Pahala. Tuh. Kalau sekedar makan doang, doa kagak, ya sama yang disuruh di Ragunan tuh. Ya kan? Kerjaannya ngapain? Ya'kuluna wa yashrabun wa yanamun. Ya, makan, minum, tidur. Kalau orang Jawa bilang, orang Betawi bilang hardolin. Ya, dahar modal. Kerjaan itu 3 tuh, makan, tidur, ya makan, minum, tidur. Jangan sampai itu Pak, ya. Ingat, banyak makan ya akan mendatangkan suatu kesialan gitu Pak. Ya. Baik. Faftaqara ila niyah, ya. Nah, kalau tayamum ya itu kan ibadah. Kalau enggak pakai niat, maka tidak apa? Tidak akan sah. Kas-shalah wal wudu, seperti kita melakukan salat dan wudu. Ya, kita salat, wudu nggak pakai niat, sah nggak salat kita?
Lah kagak, Pak. Ya, enggak sah kita. Harus pakai apa? Niat. Cuma memang penempatan niatnya ini beda-beda. Ya. Kalau kita niat sholat kapan? Ya, niat wudhu kapan? Nah, niat tayamum kapan? Nanti jelasin sini nih. Ya, niat wudhu kapan tuh? Waktu kita udah pelajarin, masih ingat gak? Saat apa itu? Saat kita basuh muka kita. Ya, tuh. Niat tuh, ya. Itu waktu wudhu. Nah, kalau tayamum sama gak? Beda, Pak. Ya, jangan disamain, saya lihat nih. Kita pelajarin semua, ya. Tuh. Wa kaifiyatuha, caranya ya, an yanwi ya istibahatis shalah. Ya, seorang yang berniat tayamum itu niatnya ada kata-kata istibahatis shalah. Ya, apa sih arti istibahah? Untuk diperbolehkannya mengerjakan sholat. Ya, kalau wudhu nggak perlu itu sah. Ya, kalau wudhu kan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Itu udah sah. Ya, itu. Tapi kalau yang namanya tayamum nggak sah kalau nggak ada kata-kata istibahatis shalah. Nawaitu tayammuma ya li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Sah. Ya, kenapa? Karena tayamum ini, Pak, beda sama wudhu. Ya, kalau wudhu kan ngilangin hadas. Ya kan, tayamum ngilangin nggak? Agak. Ya, itu bedanya. Ntar ada penjelasan ini. Ya, jadi niatnya gimana? Nawaitu tayammum ya listibahatis shalah lillahi ta'ala. Tuh, atau tambahan seperti wudhu nawaitu tayammuma li raf'il hadasi ya listibahatis shalah lillahi ta'ala. Itu boleh. Ya, yang penting ada kata-kata istibahah as-shalah agar diperbolehkan melakukan sholat. Ya, itu. Wala yakfi an yanwiya raf'ul hadas. Nah, enggak cukup atau enggak boleh niatnya kita nawaitu tayammum raf'ul hadas. Enggak boleh. Ya, kenapa? Li'anna tayammum la yarfa'u hadasahu. Karena tayamum itu enggak bisa mengangkat hadas. Ingat, Pak. Ya, tayamum itu enggak menghilangkan enggak angkat hadas. Ya, karena dia sebagai apa sih? Sebagai badal doang, sebagai pengganti. Ya, itu. Kecuali kalau memang enggak ada, lain lagi itu, ya. Bidalilin, ya. Mana dalilnya? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn al-As. Ya, Nabi pernah mengatakan kepada Amr ibn As, ya, lamma asabathu janabatan. Ya, tuh. Saat Amr bin As ya sedang dalam keadaan apa? Junub. Ya, kalau junub berarti habis ngapain tuh? Hah? Ya, kayak begitu dah. Itu namanya junub tuh. Ya, tuh. Fatayammam wa shalla bi ashabihi. Ya. Dalam keadaan junub, ya habis junub tuh Amr bin As tayamum. Habis tayamum dia ngapain? Dia sholat jadi imam lagi. Ya, tuh. Faqalahu alaihi salatu wasalam. Maka Nabi mengatakan, "As-shallaita bi ashabika wa anta junub?" Hei, Amr, inti mimpin sholat bersama para jamaah yang lain, sedangkan inti dalam keadaan junub. Kata siapa itu? Kata Rasulullah kepada Amr bin As. Tuh. Ya. Wali annahu, ya ini, ya, nih ilatnya nih, Pak. Lau rafa'ahu lama batala bi ru'yati alma kal wudu. Ya. Kalau memang ya tayamum itu bisa mengangkat hadas, ya, enggak akan batal kalau ketika kita lagi tayamum ngelihat air. Ya, padahal yang namanya tayamum, ya, kita udah selesai tahu air ngucur, batal enggak tayamum kita? Batal. Ya, karena ada hadis iza ja'al ma batalat tayammum. Tuh. Kalau air nongol bahasa kita, ngucur bahasa kita juga, maka tayamum jadi batal, ya. Seandainya tuh, ya, kalau memang tayamum itu mengangkat hadas, ya, tuh seperti orang wudhu, ya, atau mandi, nggak akan Nabi suruh berhenti sholat. Ya, makanya Nabi suruh apa? Berhenti sholat tuh. As-shallaita ya Amr?
bi ashabik wa anta junub. Ya, ente imamin salat Amr bin As. Sedangkan di dalam keadaan apa? Junub tuh. Ini Nabi yang negur, Pak. Ya, bukan siapa-siapa itu. Ya, tuh. Makanya kalau memang tuh ya yang namanya tayamum bisa angkat hadas, kalau kita ngelihat air nggak jadi batal tuh tayamum. Sementara kalau kita dalam keadaan tayamum, ya tahu-tahu air datang, tayamumnya jadi apa? Batal. Bisa tuh ya. Wala takfi niyatut taharah. Ya, tuh. Dan tidak cukup niat untuk taharah saja. Nawaitu tayammum lit taharah, boleh enggak? Boleh. Ya, nayat nawaitu tayammum listibahatis shalah. Itu ada kata-kata istibahah. Ya, agar diperbolehkannya salat. Tuh. Istabah artinya meminta agar dibolehin. Istabahah. Tuh, istibahah as-shalah. Biar diperbolehkan apa? Salat tuh, ya. Jangan salah. Wala takfi niyatu tahara anil hadas ala sahih. Enggak cukup niat tahara untuk mengangkat hadas ya menurut pendapat yang sahih. Nah, walau nawa seandainya orang niat ya ada fardhu tayammum. Dia tayammum untuk melaksanakan sholat yang wajib ya tuh. Au faridah at-tayammum atau melakukan ya yang wajib ya dalam melaksanakan apa ya? Tayammum. Tuh, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, pawajhani, maka ada dua pendapat. Apa tuh? Ahaduhuma, pendapat yang pertama, yakfi kal wudu, maka cukup ya seperti dia saat melaksanakan wudu. Artinya cukup dia melaksanakan tayamum sekali aja. Ya, asalkan niatnya tayamum itu untuk melakukan tayamum yang fardu, artinya untuk melaksanakan sholat yang wajib. Ya, artinya cukup untuk ya seperti dia wudhu saat melaksanakan sholat yang wajib. Ya, seperti wudhu, Pak. Kalau kita wudhu, niat wudhu kita untuk ngerjain sholat sunnah, itu kan nggak boleh dipakai untuk sholat yang wajib. Ya, kita wudhu niatnya untuk tidur, ya, atau wudhu niatnya untuk megang Quran, nggak boleh dipakai sholat, Pak. Ya, nawaitul wudu'a ya limashil Quran. Aku niat wudu untuk megang Al-Quran. Nah, ini nggak boleh dipakai untuk sholat. Ya, makanya amannya kita wudu itu untuk apa? Untuk sholat aja. Biar yang lainnya boleh. Yaitu nawaitul wudu'a lirafil hadits asghar lillahi ta'ala tuh. Cukup ya. Niat wudu jangan untuk apa ya? Yang lain-lain, pakai untuk niat sholat aja ya. Nah, ini tayamum pun demikian. Ya, kalau dia niatnya untuk yang fardu, maka cukup sekali seperti saat dia melaksanakan wudu. Ya, tuh. Wa asahuma la yakfi. Ya. Nah, pendapat yang kedua mengatakan nggak cukup. Ya, nggak cukup seperti waktu dia wudu. Wal farku. Nah, yang menjadi perbedaan adalah annal wudu qurbatun maqsudah fi nafsiha. Ya, kalau wudhu itu suatu amal ibadah yang apa? Yang dekat maksud dalam apa? Pelaksanaan yang akan dia lakukan. Artinya, ya, dia wudhu. Ya, ngapain dia wudhu? Habis wudhu pasti dia akan ngelakuin perbuatan. Tadi dia sholat, tadi dia megang Al-Quran, ya kan tadi itu. Ya, artinya kapan aja dia boleh, ya kan? Nah, kalau tayamum kan nggak demikian. Ya, kita tayamum ingin sholat, Pak, belum masuk waktu, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nah, iya. Zuhur jam 11.45, jam 11 kita udah tayamum, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, syarat kita boleh tayamum kalau sudah apa ya? Masuk waktu. Ya, nah kalau belum masuk waktu, belum boleh kita tayamum. Tuh, jadi nggak bisa disamain dengan apa? Wudu. Ya, tuh. Baik. Walihaza ya. Nah, kalau wudu makanya katanya apa? Yundabu tajdid ya. Kalau wudu itu disunahkan untuk memperbaharui ya. Meskipun kita dalam keadaan belum batal wudu, tapi disunahkan untuk ngapain? Tajdid al-wudu, memperbaharui wudu bi khilafit tayammum
Beda dengan tayamum. Nggak ada yang namanya tayamum itu tajdid tayamum, nggak ada. Ya, yang boleh ditajdid atau diperbaharui hanyalah apa? Wudu. Ya, nggak bisa. Ini belum batal. Tadi udah tayamum sebelum zuhur, ya kan? Nggak ada. Ya, cuma dia hanya untuk apa? Ya, sholat saja yang wajib tuh. Beda dengan wudu. Ya. Walau iktas ya, walau iktasara 'ala niyyah at-tayammum la yujzi'u. Ya, qalahu al-Mawardi. Ya, seandainya dia enggak baca niat saat tayamum, boleh enggak? Lam yujzi, tidak dibolehin. Enggak boleh. Berarti tayamumnya enggak sah menurut Imam siapa nih? Imam Al-Mawardi. Ya, Imam Mawardi ini termasuk ke dalam kelompok ulama Asy-Syafi'i. Ya, pengikut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Nah, Imam Al-Mawardi ini terkenal ya dengan satu karangan kitabnya yang fenomenal. Itu ya, kitab yang fenomenal itu karangan Imam Mawardi itu Ahkam As-Sultaniyah. Ya, kitab tentang kepemimpinan. Tuh. Ya, kalau Bapak Saudara ingin baca tentang kriteria seorang pemimpin yang seperti apa yang wajib ataupun yang harus kita pilih tuh baca kitabnya Imam Mawardi itu. Ahkam As-Sultaniyah. Ya, kitabnya nggak tebal, cuma 120 120 halaman. Ya, tapi mencakup ya pembahasan yang sangat luar biasa itu. Ya, tuh kalau pengen tahu siapa sosok pemimpin yang layak, pantas, pas untuk kita pilih itu. Ya, tuh itu ada dalam kitab Ahkam As-Sultaniyah yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi. Ya, itu. Jadi kalau dia tayamum tapi nggak baca niat, nggak boleh tayamumnya atau nggak sah tayamumnya. Ya, wa'lam annahu la yajuz an nata'akhkhar an-niyah an awwali mafrud. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanya. Ya.